saya akan melanjutkan tugas berikutnya, yaitu bagaimana cara mereferensikan atau mengakses database yang sudah kita buat. Karena di bagian sebelumnya kita pun sudah mengimpor Firebase app-nya serta settingan konfigurasi, maka kamu sudah bisa melakukan instant object dari Firebase database. Jadi kamu bisa tulis Firebase database seperti ini supaya kita bisa mengaktifkan database khusus untuk Firebase, simpan ke dalam satu nama, katakanlah namanya DB. Tapi kita juga harus spesifik mau ke bagian database yang mana sebelum kita mereferensikan ke table kelasnya. Dan pastikan kita juga harus mengimpor script untuk fitur database. Jadi kamu bisa copy dan paste, ganti aja namanya Firebase strip database.js. Sehingga ada dua script yang harus kita impor. Pertama, Firebase itu sendiri, serta produk database real-time-nya. Supaya kamu berhasil melakukan instant object dari database untuk mengaktifkan database di dalam websitenya. Kemudian kamu pun, seperti yang sudah saya katakan, saya akan mereferensikan ke data kelas dengan menjalankan metode db.ref. Kita referensikan ke table kelas yang sudah kita buat di bagian sebelumnya. Namanya harus sama sesuai dengan nama collection. Simpan data collection-nya atau referensikan kelasnya ke satu nama. Misalnya kita buat kelas ref, atau kamu juga bisa mengganti namanya menjadi database. Tentu namanya bebas. Jika sudah seperti ini, maka kamu sudah bisa mengakses objek datanya melalui metode create pada saat view instant sudah dibuat. Di bagian sebelumnya, saya mengambil data kelas berdasarkan list local storage-nya, tapi sekarang saya bisa hapus. Yang saya lakukan adalah mengakses objek data dari Firebase dengan mereferensikan nama kelasnya, yaitu kelas ref, disambung dengan metode on, yang tugasnya untuk menampilkan semua data dari objek kelasnya. Di dalam metode on dari kelas ref-nya, basicnya itu ada 3 parameter yang harus kamu masukkan. Yang pertama, tipenya adalah value. Pisahkan dengan koma untuk menentukan callback-nya. Callback-nya dalam bentuk fungsi, yaitu function. Ketika dia berhasil, saya akan jalankan sebuah metode namanya result data, diteruskan ke parameter yang ketiga sebagai function ketika ada error. Saya bisa jalankan metode lain, yaitu error data. Jadi metode ini akan kita daftarkan ke bagian method, sesuaikan dengan namanya. Saya buat function seperti ini, pisahkan dengan koma untuk function berikutnya. Di function berhasil, kita juga harus menerima daftar objek yang kita pasang sebagai parameter. Namanya bebas, saya bisa kasih nama item, lalu kamu bisa lakukan sesuatu di fungsi ini ketika proses pengambilan datanya berhasil. Untuk saat ini saya melakukan console log, kita console log data itemnya. Begitupun untuk function errornya, lakukan console log error sebagai parameter error yang diterima. Intinya yang kita lakukan di sini adalah mereferensikan kelas ref untuk mengambil semua datanya. Jika berhasil, lakukan sesuatu, dan jika error, melakukan apa? Lakukan tugasnya ke masing-masing fungsi yang sudah saya daftarkan. Kamu boleh simpan programnya. Kalau kamu membuka browser, jalankan localhost 8000, secara otomatis kita mendapatkan respon sebuah objek di dalam konsolnya. Objeknya seperti ini. Kalau teman-teman lihat data value-nya bukan objek database yang kita inginkan, maka dari itu kalian bisa tulis metode
.file untuk mengakses isi dari data collection-nya. Seharusnya datanya berhasil kita dapatkan, yaitu data collection yang sesungguhnya. Berikut ini adalah objek database dari Firebase yang sudah kita buat di video sebelumnya. Sampai di sini kamu sudah mendapatkan data kelas dari database milik Firebase. Untuk membuktikan kalau database ini adalah database real time, maka silakan kalian tambahkan satu kelas lagi, buka real time database-nya, tambahkan lagi data yang ketiga, sama seperti sebelumnya, kita punya judul, deskripsi, serta properti dari gambarnya. Misalnya datanya seperti ini, kalian bisa langsung tambahkan kelas baru. Pada saat kita buka aplikasinya lagi, secara otomatis Firebase akan melakukan on trigger dalam menampilkan data yang baru. Data React.js sudah masuk sebagai data yang ketiga. Begitupun kalau kalian mengubah salah satu datanya, secara langsung akan mendapatkan hasil konsolog, yaitu data baru sesuai dengan perubahannya. Kesimpulannya, pada saat teman-teman menggunakan metode onValue, maka Firebase akan otomatis men-trigger ulang setiap ada perubahan apapun, baik itu menambahkan, mengupdate, ataupun menghapus data. Kita akan selalu mendapatkan hasil konsolog ketika proses itu berhasil dijalankan.